Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan proyek aplikasi kami yang bertema Telegram sederhana. Proyek ini merupakan sebuah aplikasi chatting berbasis web yang kami rancang dengan fitur-fitur mendasar seperti login pengguna menggunakan nama dan nomor HP, pencarian dan pemilihan deskripsi serta kategori, fitur kirim pesan dan membalas pesan secara otomatis melalui bot, penyimpanan riwayat pesan ke dalam file TXT, serta tampilan info grup yang dapat diakses secara langsung melalui tombol khusus. Dalam pengerjaannya, proyek ini dibagi ke dalam beberapa bagian yang ditangani oleh setiap anggota. Paris bertanggung jawab pada proses login pengguna, Firdi mengembangkan fitur pengiriman dan pencatatan riwayat pesan, Dimas mengerjakan pencarian dan pemilihan grup chat, dan Hafid mengerjakan tampilan info grup. Kami berharap melalui presentasi ini, Anda semua dapat memahami alur kerja aplikasi serta bagaimana kami membangun solusi komunikasi sederhana namun fungsional seperti Telegram. Selanjutnya, presentasi akan kami mulai dengan penjelasan bagian login oleh Faris. Silahkan Faris. Nah, untuk program login user, penjelasan mengenai fungsi-fungsinya. Yang pertama ada session start. Ini adalah fungsi untuk memulai session pada PHP. Tujuannya agar kita bisa menggunakan variabel global session untuk menyimpan dan mengambil data pengguna, misalnya username, nomor HP. Selanjutnya ada iset session username. Fungsi ini untuk mengecek apakah session username sudah terisi. Tujuannya untuk mengetahui apakah pengguna sudah login sebelumnya. Jika user sudah login, berarti data username masih tersimpan di session. Selanjutnya ada header location group share PHP. Nah, fungsi ini untuk mengarahkan redirect pengguna ke halaman grup share PHP. Syaratnya harus dipanggil sebelum ada output HTML. Ini digunakan jika pengguna sudah login agar tidak perlu login ulang. Yang terakhir ada exit, yaitu untuk menghentikan eksekusi script setelah melakukan redirect. Fungsi JavaScript yaitu validasi form sebelum dikirim. Fungsi ini memastikan bahwa input nama lengkap dan nomor HP tidak kosong saat pengguna menekan tombol login. Jika salah satu kosong, akan muncul pesan nama dan nomor HP tidak boleh kosong dan form tidak akan dikirim ke server. Ini adalah validasi di sisi klien browser sebelum data masuk ke server. Untuk alur program login halaman, pengguna membuka halaman login indeks PHP. Saat halaman dibuka, program otomatis memeriksa status login pengguna. Setelah itu, program akan mengecek apakah pengguna sudah login sebelumnya. Nah, ini untuk memastikan apakah data login sudah tersimpan di session. Jika sudah login, maka pengguna tidak perlu login lagi. Pengguna akan langsung mengarahkan redirect ke halaman utama aplikasi, yaitu grup share PHP. Dan jika belum login, maka akan tampil form ini yang harus diisi oleh pengguna. Form ini berisi nama lengkap, nomor HP. Setelah pengguna mengisi form, lalu klik login, tombol login. Nah, data yang diisi, nama dan nomor HP akan dikirim ke halaman grup share PHP. Di sana akan disimpan dalam session agar bisa digunakan selama pengguna menggunakan aplikasi. Nah, mungkin penjelasan dari saya seperti itu. Baik, dilanjut penjelasan dari Dimas. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang telah saya bikin, yaitu pertama mencari grup berdasarkan nama grup atau deskripsi grup, kemudian memfilter grup berdasarkan kategori, kemudian pengguna akan memilih grup untuk memulai chat. Yang pertama ada session start, yang dimana digunakan untuk memulai
sesi pengguna pada halaman web dan menggunakan variable session agar mengetahui siapa yang telah login, misalnya username dan nomor HP-nya. Kemudian kondisi ini, jika user mengisi username atau nomor HP di halaman sebelumnya, maka akan disimpan ke dalam session. Kemudian jika user belum login, maka langsung dialihkan ke halaman login awal. Kembali ke halaman ini. Terus available group, yaitu membuat grup-grup, misalnya contohnya nih, membuat grup-grup, membuat array terdiri dari 3, terus ada ID, nama, deskripsi, anggota, tanggal dibuat, dan kategori. Dan jumlah grupnya ada 3. Kemudian search query digunakan untuk mencari berdasarkan nama atau deskripsi, berarti mengambil variabel search dari kita cari search, kita cari mengambil search mengambil search, mengambil link name dari HTML gitu. Kemudian dipindahkan ke search query, mengambil input pencarian. Kemudian ini mengambil input kategori filter, sama dari misalnya user mau masukin kategori. Terus ini buat filter kategori grup. Kemudian filter grup, yaitu menyalin seluruh data grup. Ini menyalin seluruh data grup ke dalam variabel baru agar data yang asli tidak diubah. Kemudian melakukan pengecekan, pengguna memasukkan kata kunci, misalnya kita masukin kata kunci futsal. Nah, akan menampilkan grup futsal. Terus kita hapus dulu. Nah, kemudian ngecek, kemudian masukkan from, terus yang di bagian bawah sama mengecek pengguna memilih kategori tertentu, kemudian menampilkan kategori yang dipilih. Misalnya kita memilih kategori pendidikan, maka grup yang kategori pendidikan saja yang ditampilkan. Terus ini kondisi yang ini digunakan untuk jika user mengklik tombol gabung, maka akan disimpan ke dalam session current group. Kemudian message kosong, array kosong, berarti data awal bernilai kosong. Kemudian header location PHP, maka akan redirect, memindahkan ke halaman chat PHP. Contohnya misalnya kita gabung, maka akan pindah ke halaman chat PHP. Baik. Kemudian selanjutnya di bagian
HTML front end div search container merupakan pembungkus utama untuk membungkus header, kemudian form pencarian, daftar grup, dan tombol gabung grup. Terus di sini, nah di header, ketika pengguna login, maka akan menampilkan halo dan nama username. Kemudian ada pilih grup chat yang Anda ikuti. Yang di sini nih, PHP session username di bagian header. Kemudian ada tombol logout. Terus kemudian di bagian search control terdapat form mengirim data pencarian ke halaman yang sama, search form menggunakan metode get. Setelah kita mencari, misalnya gaming, keluar gaming, kita akan pindah misalnya search yang tadi, yang fungsi yang di search ini tadi, ini ya, akan pindah ke situ. Sama kalau misalnya mencari berdasarkan nama grup atau deskripsi, kemudian yang di sini berdasarkan kategori tadi, yang tadi kategori ini. Nah, kemudian kategori tadi kan sudah menampilkan masing-masing. Misalnya dipilih pendidikan, maka akan menampilkan pendidikan. Dihapus dulu, baru pendidikan. Nah, pendidikan saja, gaming saja. Kemudian membuat tombol submit button search, nih tombol pencarian. Terus ada daftar grup, ini digunakan untuk menampilkan setiap grup dalam bentuk kotak yang terdiri dari nama, kemudian ada header, deskripsi, kategori, jumlah anggota, di deskripsi, kemudian ada anggota, dan tanggal buat. Kemudian di bagian form join, nah di sini saat user mengklik gabung grup, maka form yang telah diisi akan mengirim ke grup ID. Maka akan mengirim ke sini. Nah, ini proses eksekusi, maka akan redirect ke chat PHP. Jika user mengklik, maka akan ke gabung ke chat PHP. Kemudian mungkin penjelasan dari saya segini, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan codingan terlebih dahulu. Buat fungsi yang paling atas, yang pertama mengecek apakah user sudah login dan sudah memilih grup. Jika belum, user akan diarahkan ke indeks PHP. Terus yang di bawahnya grup, fungsi itu mengambil data yang Anda pilih dari grup, terus cek apakah daftar anggota sudah disimpan. Jika belum, loop semua nama anggota dari grup. Setiap anggota diberi nomor HP random dengan awalan 08. Disimpan di session dengan nama group member.
Bentar dulu ya anjing. Wah. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Di bagian mengirim pesan dan menyimpan riwayat pesan. Oke, pada fungsi yang paling atas itu berfungsi untuk mengecek apakah user sudah login dan sudah memilih grup. Jika belum, kembalikan anjing ada notif. Aing. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Pada fungsi paling atas mengecek apakah user sudah login dan sudah memilih grup. Jika belum, diarahkan ke indeks PHP. Fungsi yang bawahnya, ambil data grup yang sedang dipilih. Cek apakah daftar anggota grup sudah disimpan di session. Jika belum, loop semua nama anggota grup. Setiap anggota diberi nomor HP random dengan awalan 08. Disimpan di session dengan nama group member. Fungsi ketiga, buat array kosong untuk menyimpan pesan jika belum ada data sebelumnya. Fungsi bawahnya, cek untuk mengecek apakah ada pesan yang dikirim via from post. Amankan pesan dari karakter berbahaya dengan HTML spesial karakter. Fungsi. Lanjut bawahnya, untuk menyimpan pesan yang dikirim ke array message beserta nama pengirim, isi pesan, waktu pengiriman, tipe user, nomor HP pengirim. Fungsi bawahnya, untuk menentukan nama file log pesan txt, menambahkan pesan user dalam format nama grup, waktu, nama pengirim, dan pesan. Ditulis ke file txt menggunakan file food contents dengan mode append agar tidak menimpa data yang lama. Fungsi bawahnya, untuk mendapatkan kemungkinan balasan dari bot secara random. Terus fungsi bawahnya, pilih satu nama anggota grup secara acak untuk jadi bot. Pilih satu balasan acak dari list balasan. Fungsi bawahnya, untuk menyimpan pesan bot ke array message, nama bot, isi balasan, waktu, tipe bot, dan nomor HP. Fungsi bawahnya lagi, menambahkan balasan bot ke dalam file pesan txt. Untuk menampilkan chat pada div di awal, ini adalah sebuah wadah untuk menampilkan daftar semua pesan, dan ID chat message nanti dipakai di JavaScript untuk audio scroll. Kondisi di bawahnya, cek apakah session message tidak kosong. Kalau ada pesan, maka tampilkan satu persatu. Nah itu. Terus ke bawahnya, setiap pesan dibungkus dalam elemen div dengan kelas. Pesan user kalau pengirimnya user, pesan bot kalau pengirimnya bot. Tujuan agar bisa dibedakan warna style lewat CSS. Terus avatar atau icon ditampilkan lewat user avatar PNG. Nama pengirim ditampilkan di bawah avatar. Pesan ditampilkan di div message tag. Waktu pengirim format jam dan menit H banding I. Jika pesan belum ada, kalau belum ada pesan array kosong, tampilkan dengan sambutan icon grup. Nama grup diambil dari
session current group, nama. Ajak user untuk mengirim pesan. Bawahnya, from ini akan mengirim isi input message ke file chat PHP yang tadi kamu buat untuk handle pesan. Required untuk pengguna tidak bisa sambit kosong. Terus auto complete untuk biar tidak muncul saran tag dari browser. Tombol submit pakai gambar icon kirim PNG biar lebih menarik. Untuk browsernya di sini jika pesan kosong ada tulisan selamat datang di grup teman kuliah jika Anda memilih grup kuliah. Lalu jika kami mengirim pesan akan dibalas dengan halo apa kabar. Ini adalah belasan dari bot yang tadi saya sudah bikin. Ini file yang tadi tersimpan di dalam file txt dengan waktu, nama pengirim, dan message-nya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yang mana saya akan menjelaskan tentang panel info group, yang mana di bagian head itu terdapat program yang menampilkan judul halaman berdasarkan nama grup yang sedang dibuka. Kemudian special charge itu digunakan agar semua karakter bisa digunakan. Kemudian di bagian body dan kontainer utama itu terdapat program yang memulai bagian isi halaman dan semua isi chat ditempatkan dalam satu kontainer utama untuk styling dan struktur. Kemudian header chat dan atau baris atas, yang mana program tersebut berisi tombol kembali, info group, tombol aksi, yaitu info group dan logout. Kemudian header bagian kiri itu mencakup navigasi dan info group, yang mana program tersebut berisi tombol kembali ke halaman pencarian grup. Kemudian ada gambar panah sebagai ikon tombol kembali. Kemudian ada ikon grup untuk visualisasi grup. Kemudian ada program yang menampilkan nama grup dan jumlah anggota, yaitu group members. Di situ terdapat +1, itu berfungsi untuk menambah si user itu sendiri agar terhitung di dalam grup tersebut. Kemudian header aksi, yang mana itu terdapat program tombol info group yang memanggil fungsi untuk menampilkan panel info group, yaitu fungsi toggle group info. Kemudian ada icon info dan tombol logout untuk icon keluar. Kemudian panel info group itu ditampilkan saat diklik, yaitu panel ini sembunyi secara default dan hanya tampil saat fungsi toggle group info itu dipanggil. Kemudian header panel info, yang mana itu terdapat judul dan tombol X untuk menutup panel. Kemudian ada isi panel detail group, yang mana itu menampilkan nama grup, deskripsi grup, dan tanggal grup dibuat dengan format tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian menampilkan kategori grup dalam bentuk badge. Kemudian ada daftar anggota grup, yang mana program tersebut, yaitu group members, itu terdapat judul daftar anggota grup dan total jumlahnya. Kemudian bagian khusus untuk pengguna saat ini ditandai dengan Anda. Kemudian looping semua anggota grup, melakukan looping ke semua anggota grup yang lain selain pengguna saat ini. Kemudian menampilkan nama dan nomor telepon anggota
status anggota, dan avatar atau layoutnya mirip user utama, hanya tidak ada tulisan Anda. Kemudian di sini ada function yang mana ada dua bagian, yaitu yang pertama fungsi toggle group info untuk menampilkan atau menyembunyikan panel info group saat tombol itu ditekan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu event listener pada dokumen untuk menutup panel secara otomatis jika diklik terjadi di luar panel dan tombolnya. Oke, bisa dilihat pada program itu, yang mana fungsi toggle group itu bisa untuk menampilkan atau menyembunyikan panel info group saat ditekan, seperti di gambar. Kemudian yang kedua itu ada event listener pada dokumen, itu menutup panel secara otomatis jika diklik terjadi di luar panel dan tombolnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.